Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Ini karena semua kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami sungguh merasa kebaikan-Mu. Bila mana Tuhan masih izinkan kami, Tuhan masih tibakan kami di tempat ini, dan kami masih boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya ini semua karena kekuatan dari Engkau Tuhan. Amen. Dan kami berdoa Tuhan buat jemaat di tempat ini Tuhan. Tuhan berikan kami semua di tempat ini kekuatan, kesehatan Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan untuk melayani-Mu pagi hari ini Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan dengan kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari ini Tuhan iblis gencar Tuhan. Iblis selalu melemahkan kami. Iblis selalu menyerang kami Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Hanya kekuatan dari Engkau Tuhan yang memampukan kami Tuhan. Satukan hati kami, satukan roh kami Tuhan, melayani di tempat ini Tuhan. Biarlah di tempat ini, biarlah kami boleh nama Tuhan yang dipermuliakan. Amen. Terima kasih Bapa, pakailah kami untuk melayani-Mu, dan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan juga berapi, dan pemain musik semuanya yang mengambil bagian, yang semuanya Tuhan pakai kami semua Tuhan. Tuhan berapi, biarlah Tuhan pagi hari ini biarlah kami boleh menyembah Engkau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan ke dalam hati-Mu, biarlah Tuhan kami boleh mengerti isi hati-Mu Tuhan. Bawalah kami Tuhan lebih jauh lagi mengerti isi hati-Mu Tuhan, agar kami tahu apa yang hendak kami lakukan dan apa yang hendak kami kerjakan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami tahu Tuhan kami lemah, kami tidak punya daya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hanya kekuatan dari Engkau Tuhan. Amen. Mampukah setiap kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, jauhkan kami dari segala kuasa setan iblis yang selalu melemahkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkuasa di tempat ini Tuhan. Kami satu hati, kami patahkan kuasa setan iblis Tuhan yang mengganggu hati pikiran kami di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami usir kuasa setan iblis Tuhan. Biarlah hati kami boleh tenang dan kami boleh sungguh menyembah Engkau tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Karena Yesus Allah kita adalah Allah yang layak disembah. Semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja.
bilang yes. Sekali lagi yes. Kita lebih dari pemenang, amin. Buktinya kita sampai di tempat ini mengalahkan segala-galanya. Banyak rintangan untuk datang ke tempat ini, amin. Tapi kita lebih dan lebih dari pemenang. Haleluya, lebih dari pemenang. Terima kasih pagi ini saya bisa hadir. Rasa Pak Elkana itu kalau habis kertas HP itu nggak pernah jatuh kalau sudah diangkat HP. Jadi giliran saya mau ngecas kemarin hujan besar, petir, Pak Elkana nggak ada di rumah, kok ada, nggak ada.
Lantas saya pegang. Biasanya kan kalau saya ngecas HP saya pasang dulu baru saya colok. Tapi saya colek aja, saya pasang, begitu petir duan, kena saya langsung ke tempat tidur di Tuhan. Saya hidup atau enggak? Saya hidup atau enggak? Hidup cuma hidup kayak sorban. Dulu pakai sorban karena putih semua. Dulu jatuh di kamar mandi megap-megap sampai Tuhan Yesus saja nggak bisa sebut. Lantas kemarin itu bisa saya ceritain Bapak, Pak, kalau habis ngecas HP itu diangkat, masih kebiasaan, kadang tergantung. Padahal Bapak sendiri yang bilang ini kena mulut mas, jangan kena mulut. Diulangi lagi. Ya, bersyukur saya masih hidup dan Tuhan itu baik luar biasa dalam hidup saya. Amin. Haleluya. Pertolongan Tuhan nyata buat Ibu Elkana. Amin. Shalom. Shalom. Damai di hati. Amin. Amin. Puji Tuhan pada hari ini saya masih ya seperti Bu Eka tadi masih boleh berdiri dapat ini semua karena Tuhan kita baik. Nah memang akhir-akhir ini saya tuh kesehatan memang agak menurun ya. Saya agak menurun. Saya itu memang hari ini juga saya itu lemah, ya. Memang lemah sekali badan saya. Nah hari Sabtu yang lalu pas jam 2 sore tiba-tiba saya duduk habis makan, waduh saya itu lemah, sakit sekali, hampir kalau saya tidak bisa menahan sakit, hampir mau pingsan. Dan akhirnya saya lari ke rumah sakit Vincentius. Di UGD saya 3 jam di situ disuntik dan udah sembuh, pulang saya habis saya 500.000 ya itu tiba-tiba. Nah ini baik-baik saya duduk, saya ngobrol tiba-tiba sakit hampir meninggal. Jadi di situ tidak diperiksa, ditanya sakitnya apa, saudara. Ya kemungkinan mah katanya. Saya pikir pun mah juga. Akhirnya dia kasih obat suntik dengan bius anti sakit ya, anti sakit. Hilang sakitnya baru diobati. Pas hari Sabtu Minggu saya tidak datang. Saya juga ke Sungai Pinyong waktu itu saya ngantar isi saya sakit. Ya memang itu tiap 1 bulan harus ke sana dia cek. Nah tiba-tiba hari Rabu ya Pak Gembala telepon saya, Pak Matius, hari Sabtu hari apa ya dia bilang hari Kamis jadi khotbah ibadah keluarga, Pak Matius yang bawa firman. Memang saya waktu itu sakit, saya masih sakit, saya bilang Pak saya sakit. Nah memang hari sore itu tiba-tiba Pak Gembala mau besuk saya udah sakit, memang sudah sakit, saya udah tidak tahan lagi, saya mau tunggu sebenarnya. Saya pikir kalau Pak Gembala datang biarlah saya antar dia ke rumah sakit kan, karena saya tidak mampu lagi nunggu dia. Pak saya bilang saya SMS, Pak saya sudah ke dokter, saya bilang langsung sakit, sudah mau pingsan. Saya memang kalau tunggu antrian berapa lagi, saya tanya antrian 1 orang, udah lah baru saya tahan lah, udah gemetar sakitnya itu nggak tahan. Akhirnya saya udah 1 orang masuk, udah keluar masuk saya langsung saya minta pokoknya suntik dulu, saya bilang anti sakit di suntikan hilang, langsung hilang sakitnya, barulah diobati dan diberi obat. Nah saudara yang mau saya sampaikan, memang hari-hari ini iblis itu gencar terus menerus. Pertama sebelum saya datang saya sakit dulu, pertama saya sering tuh orang-orang tuh datang kadang-kadang yang menghasut saya, mempengaruhi saya, melemahkan saya dan sebagainya kan. Tapi itu saya tidak mempan karena saya punya hikmat ya, hikmat manusia juga saya ada sedikit, hikmat Tuhan saya punya. Karena apapun pengaruh dari luar tidak bisa mempengaruhi diri saya dan tidak bisa membuat saya lemah. Dari luar apapun omongan orang
apapun yang orang ceritakan ke apa saya dengar, tapi saya saringkan, tapi semuanya saya simpan, dan saya tidak membuat saya lemah dan tidak membuat saya merasa tidak lagi ikut Tuhan dan akan saya tinggalkan gereja tempat ini, tidak. Tapi saya tetap, karena saya punya pendirian, karena saya juga berhikmat dari semuanya. Saya tidak gampang mempengaruhi saya apapun yang dia ceritakan, omongan orang itu tidak mudah. Lalu yang kedua, dari cara-cara lain lagi ya, itu iblis itu menyerang, iblis itu gencar terus menyerang artinya dia tahu di mana kelemahan kita, disitulah dia menyerang. Nah, tapi itu pun saya masih bisa atasi ya, saya bisa atasi. Bagaimana caranya supaya itu bisa saya selesaikan, dan cara-cara iblis itu luar biasa. Nah, yang terakhir ini, iblis juga, cara iblis itu dia bagaimana melumpuhkan fisik kita hari ini ya. Jadi ini juga cara iblis melumpuhkan. Bagaimana? Saya tahu ini kalau kita tidak kuat, lemah. Memang pagi tadi saya memang hampir saya tidak bisa datang. Tiba-tiba saya demam, Pak. Saya demam mau mandi saja saya tidak bisa, malas. Jadi rasanya dingin, demam tak saya. Tapi saya kuat. Saya hari ini pagi ini saya harus tetap beribadah tempat ini. Amin. Jadi harus tetap kuat. Jadi saya percaya karena semuanya kekuatan dari Tuhan. Jadi kalau kita tidak hari-hari ini, memang iblis itu gencar ya, terus menyerang kita. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan luar biasa sekali. Apalagi gembala hamba Tuhan, semuanya hari-hari ini memang iblis luar biasa. Iblis selalu melemah, menjatuhkan kita. Tapi kalau kita tidak kuat dalam Tuhan, kita akan jatuh, kita akan lemah, dan kita pasti akan tinggalkan Tuhan. Oleh sebabnya hari ini ya, mau saya bilang, apapun yang terjadi seperti apapun yang terjadi dalam hidup saya tetap kuat. Saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Itu intinya ya. Nah, pagi hari memang saya bisa hadir dan boleh berdiri di hari ini semua karena anugerah dari Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, memang saya tadi saya pikir saya sudah gemetar mau mandi, saya sudah tak bisa, malas. Tapi akhirnya saya harus kuat ini. Dan saya harus datang ke pagi hari, harus datang ke ini beribadah bersama-sama ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, itu iblis sudah dikalahkan oleh darah Yesus, amin. Sehingga Pak Matius menjadi lebih dari pemenang, amin. Tuhan berkati kesaksiannya, hari lepas hari dipakai Tuhan luar biasa. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, kita mempersiapkan hati kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian, hidupku menggenapi firman Tuhan. Kami percaya hidup kami senantiasa di dalam naungan Tuhan. Karena kami sungguh-sungguh berada dengan Tuhan, perlindungan Tuhan, mujizat Tuhan akan nyata bagi kehidupan kami. Bahkan berkat dengan Tuhan Allah menyertai setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur penyertaan yang dahsyat seperti Engkau ya Tuhan, memampukan setiap perjalanan kehidupan kami. Hidupku Tuhan menggenapi firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Glory bagi Engkau Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, bersyukur kepada Engkau. Kami semua boleh ada di tempat ini, merindukan akan firman-Mu. Kuatkan hati dan pikiran Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Semua mau belajar akan Tuhan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sendiri yang akan menyeberangkannya. Janganlah terjadi kuat dan gagah dengan segala kerendahan hati. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Yesus, harapan jiwaku, dengarlah sembahyangku, sembahyang dalam nama Yesus, dalamnya ku dapat senang. Itu puji-pujian lama yang selalu mengiringi di dalam doa-doa, sehingga doa itu masuk ke dalam hadirat Tuhan, ya. Terima kasih jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saya sangat bersyukur jika pagi ini boleh ada bersama-sama, karena dalam 3 hari terakhir Bapak yang karena sakit, hidungnya sampai sekarang masih terasa berat dan flu, ya, bertubi-tubi kena hujan sehingga terjadilah seperti itu, ya. Tapi tidak mengurangi kemuliaan Tuhan, karena kita orang percaya, bukan orang fasik, tetap mau berdiri di mimbar ini. Amin. Kita akan buka di dalam Mazmur 73, ya, ayat 1 sampai 3. Ya, tolong Mas Ali. Mazmur 73 ayat 1, 2 dan 3. Ya, kita akan baca bersama-sama. Kita akan sama-sama belajar bagaimana mengatasi perbedaannya orang fasik dan orang percaya. Di sini kita akan melihatnya, ya. Pada hitungan ketiga kita akan mulai. Mazmur 73 ayat 1, 2 dan 3. 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunduran orang-orang fasik. Sampai di situ dulu. Kita sebagai orang percaya pastilah merasa cemburu kalau kita tidak mempunyai kekang diri di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena apa? Orang fasik itu kalau dilihat secara sepintas, setilas dilihat, selalu hidupnya bahagia, nyaman, enjoy selalu. Minggu pagi-pagi sudah ada di daerah wisata tanpa mengindahkan ibadah, karena mereka tidak ada Tuhan, tidak ada pegangan hidup lagi. Yang ada hanya duniawi, sukacita, kesenangan belaka, ya. Beda sama kita orang fasik, masih ada gunung batu menjadi pegangan kita, ya, untuk berpijak. Lantas di sini dikatakan begini, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Dia katakan begitu sama pemazmur karena apa? Ada sesuatu hal yang di dalam hatinya iri dengan orang fasik, ya. Kadang-kadang iri, ya. Kita sebagai jemaat kalau tidak mempunyai kekuatan iman di dalam percaya kita, pasti terpengaruh hal-hal yang dari luar. Jangan sampai terjadi kontaminasi yang model seperti itu. Pertahankan bahwa Yesus adalah Tuhan kita, Yesus adalah harapan jiwaku, itu yang ada pada kita. Dia katakan begini, ayat ketiga, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunduran orang fasik, orang-orang fasik. Tak perlu dicemburui, ya. Maka kita hidup mengiringi dengan Tuhan, jangan setengah-setengah. Itu. Kalau kita mempunyai imun di
dalam iman, percaya kekuatan, apapun juga yang menusuk-nusuk pada kita terbentengi, mental semuanya. Bisa mungkin terpengaruh sebentar, tapi cepat dipulihkan. Itu kelebihannya ya. Coba kalau orang fasik begitu jatuh, sudah 16 lewat, tidak ada lagi jalan keluar. Artinya not way out, sudah tidak ada jalan keluar. Terus setelah nggak ada jalan keluar, selesai apa pengharapannya? Nggak ada, selesai saja. Selesai, dunia lewat sudah, akhirat nggak punya. Kalau kita orang percaya punya akhirat, mahkota kemuliaan dan surga menanti kita. Dalam minggu ini kejadian terjadi pada keluarga saya. Ya, saya sudah beda merek bagi mereka. Sudah Kristus pikiran saya dan Kristen yang sudah ada pada saya. Ponakan saya itu meninggal di Batam. Namanya Putri ya. Perempuan umur 19 tahunan lah kira-kira. 18 ya. Ya kami berjauhan di Batam sama di Kalimantan ya. Kabar dari keluarga yang di daerah Kerawang. Ya tentulah kita sebagai bapak, ucapan-ucapan yang terjadi di dalam mengucapkan kepada ponakan ini tentulah Kristen, kejiwaannya kelihatan Kristen. Mereka berpikir sebagai orang saudara yang masih kondisinya mengikuti Muslim ya beda. Bahasa-bahasa itu tentunya sudah memberi isyarat kalau ini Kristen. Ya saya bilang selamat jalan anak ponakanku, dan bilang gitu ya. Semua akan menuju kepada Bapa, tinggal tunggu waktu. Sampai jumpa di surga anakku. Kita kan bahasanya bahasa Kristen tentunya, iya kan? Sampai di surga anak, sampai jumpa di surga anakku. Saya dan bundamu ikut berduka cita, berduka. Tapi ada sesuatu yang gak suka, diprotes jadi jauh sana, bilang sama itu, Mas jangan dilanjut mas, yang itu mas, buang aja. Oh iya lah, nggak masalah, kita kan memang beda. Saya bilang gitu, ya, karena di latar belakangnya kayu kafan, matanya ditutup-tutup, gitu ya. Jangan takut, kita maju terus. Tuhan sudah jelas nyata kok di dalam kehidupan kita. Kalau Allah mereka nyata-nyata yang dari mana? Nggak kelihatan. Walaupun dibaca kitab-kitab yang dari sana, tidak ada suatu hal yang baru dimengerti, hanya sebuah hafalan saja. Kalau makna daripada firman Tuhan di sini di sana sudah jelas nyata. Jangankan diartikan yang sifatnya terurai, tidak terurai mengerti kalau tujuannya untuk kita kebaikan. Benar nggak? Amin nggak? Oh haleluya, seperti itu ya. Dia katakan begini, kita kembali kepada kita. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Ini artinya pembual-pembual dikatakan mulutnya tidak ada rem, tidak ada kekang pada mulutnya. Pembual-pembual orang fasik itu gimana? Semua apa yang dikatakan los saja, sudah los pokoknya ngomongnya. Yang ada kaki maki los saja tanpa diremnya. Gitu ya. Coba kalau kita bagi orang Kristen ya, enggak pasti tetap ada rem, karena bagaimanapun juga masih ada yang ditakuti Tuhan di belakangnya. Amin. Iya, itu keselamatan bagi kita. Dikatakan lagi pada ayat keempat, saya akan baca. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk-gemuk tubuh mereka. Wih, bongsor-bongsor semua. Karena apa? Nggak ada kekang, los ya. Nggak ada kekang, los. Pokoknya jam berapapun juga perut mereka jadi pertahanan, jadi sebagai hamba, perutnya sebagai Tuhan. Jadi kalau lapar sedikit tidak mampu bertahan, makan terus. Pokoknya kita tidak perlu cemburu pada hal-hal yang seperti ini, sudah biasa kehidupan. Anak Tuhan tetap ada, berada di dalam kaki Tuhan dengan berpuasa. Karena janji keselamatan itu
digunakan untuk mendapatkan adalah mahkota kemuliaan dari Tuhan nantinya. Ayat 5 dikatakan, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Dikatakan tidak kena tulah tidak bisa, sebab ada juga. Karena mereka mengandalkan kedagingan, selalu berobat dan tidak mau datang kepada Tuhan, tolong saya sakit. Tidak mau seperti itu. Karena ini Mazmur ini sifatnya memang rasakan diungkapkan di Alkitab ini sebagai kecemburuan kepada orang fasik, yang akhir-akhirnya nanti perbedaannya ketahuan pada ayat 21, 23, 24. Nah, bagaimana dengan kita? Pergumulan kita selalu ada. Kalau kita ada, kan tetap ada Tuhan. Pasti jalan keluar itu pasti ada dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Seperti pujian tadi yang saya katakan, Yesus pengharapan jiwaku, dengarlah sembahyangku, sembahyang dalam nama Yesus, dalamnya ku dapat senang. Pegangannya orang Kristen, Yesus saja, tidak ada yang lain. Ya. Maka dari itu kita sebagai orang percaya jangan menyimpang sekali-kali dari yang ada di dalam kehidupan ini. Ya. Pergumulan dan pengharapan tetap diletakkan di bawah kaki Tuhan. Jangan ada hal pengharapan di tempat lain, ya, seperti itu. Saya bersyukur kepada Tuhan, hikmat akal budi berbicara kepada saya tadi malam. Saya kondisi mendung-mendung, saya sedikit berhikmat, ya. Makan. Dalam saat mau makan tuh hikmat turun dari Tuhan. Saya telepon bos tadi malam. Bos, sedikit berhikmat. Saya pulang dari gereja, bos, ini kondisinya hujan, gimana bos? Saya bilang gitu. Saya ada lupa yang belum dibicarakan. Oh iya Pak Elkana, apa yang dibicarakan Pak Elkana? Katanya. Besok ini saya rapat Natal, bos, dia bilang gitu. Jadi sumbangan yang 1 juta macam mana? Saya bilang. Oh iya boleh. Nah, saya juga kasbon bos 1 juta. Jadi 2 juta tolong transfer ke Elkana Harun. Saya bilang. Oh iya boleh. Dilihat jam 3 tadi waktu belajar, kok belum masuk? SMS aja lagi. Bos tolong transfer 2 juta ke Elkana Harun. Saya bilang. Baru sampai kerja masuk lagi uangnya. Oh puji Tuhan, luar biasa. Tuhan itu selalu menuntun dengan cara apa? Hikmat akal budi. Walaupun tadi malam saya tidak datang ke gereja, saya bilang ke beliau Bapak Gembara, tolong Pak, biar aku tetap ada urapan besok pagi. Saya bilang begitu, ya. Semua itu akan ditata kita sebagai orang gereja oleh Tuhan, akan dituntun itu semua. Tidak akan berjalan sendirian, cuma ya sabar gitu. Seperti itu. Dan kita lanjut lagi. Nomor 11 lanjutnya. Dan mereka berkata, ya 73 nomor 11. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Tidak ada. Karena hidupnya sudah duniawi. Begitu terpapar nggak ada yang dipanggil-panggil. Kalau terpapar kita panggil-panggil Yesus Tuhan tolong. Yesus Tuhan, hanya itu saja. Tuhan pasti datang. Nggak pada enggak. Saya ingat kepada Ibu Etni pada masa umur sekitar 48. Di rumah itu air galon sudah ada dispenser.
Minumnya terus minum terus. Panas Pak. Saya nggak hiraukan karena bisnis lagi dipikirkan di Jakarta. Panas Pak. Akhirnya pas pada jam 10 pagi, Pak tolong Yanto suruh pulang, biar aku antar, aku mau ke rumah sakit. Ya, rumah sakit di Pondok Bambu sana. Akhirnya diantar sama supir, Yanto tolong antar ibunya ke sana, diperiksa, udah nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang sama dokter karena darahnya gula darahnya berapa Mas? 480 itu. Kaget saya, darah tingginya kaget. Kok akhirnya aku punya istri kok begini sakit-sakitan. Akhirnya sakit 1 kali itu nama. Satu hal yang saya patut saya jempoli, iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada siapa-siapa di rumah sakit, infus lagi tertancap, tidur sendirian, tengah malam karena kepingin ke kamar mandi, dia kami biasa ya lagi diberkati ngambil VIP, 1 kamar itu 1. Dia masuk ke kamar mandi sendirian. Satu yang dia sebut, Yesus Bapa tolong aku. Akhirnya patinya diperiksa, darahnya 16, turun jauh. Dalam 3 hari kemudian boleh pulang. Tuh, seperti itu. Jadi kita punya ketegasan dalam hal ini. Tegas, Yesus tolong aku karena dia Bapa kita. Pegang, coba kalau kita seperti orang kita ada pegangan seperti itu. Begitu ambles lah habis. Ya. Ini contoh-contoh iman percaya. Itulah yang saya acungi jempol seperti itu. Yesus tolong aku. Di saat suatu hal terdesak kesendiriannya di rumah sakit, kalau di VIP nggak ada yang nunggu karena pada sibuk. Ada Bakati. Iya, pada waktu itu Bakati kan ya. Orang Betawi itu. Ya, ada lagi keluarga kami juga partner kerja dalam hal permodalan. Ya, kamu sakitnya sebelum umur 50-nya katanya. Pasti kamu sampai masa nantinya tidak akan sampai ke 60 umurnya ya. Itu biasanya umur 55 sudah dipanggil pulang Tuhan gitu. Padanya dia ada yang punya nyawa. Dia setengah-setengah mengiringi Tuhan Yesus. Bukan sesungguhnya. Tapi nyatanya sampai sekarang masih enjoy ya Mama. Oke Mama, oh haleluya. Sehat. Saya pada waktu itu masih ada sopir 2, ya, 3 sama pickupnya itu, tapi ya puji Tuhan semua setelah berlalu. Ya. Tuhan itu baik dan sangat baik, luar biasa. Ya. Kita ingatkan sama-sama, pergumulan apapun juga, marilah. Satu hal di ayat 1 dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Garis bawahi, tulus hatinya bagi mereka yang bersih hatinya. Ingat ini kuncinya. Ya, jangan coba di dalam kekotoran ada kita bohongin membuat kebersihan, bersih yang pura-pura, nyambut manggil Tuhan. Itu tidak berlaku, Tuhan Yesus tahu. Kalau bersih yang benar, apapun pergumulannya langsung dijawab oleh Tuhan. Ya, seperti itu. Ya, kita lompat ke ayat 21 pada pasal yang sama. Karena mereka tadi dikatakan untuk orang fasik, bagaimana dengan orang percaya? Dia katakan begini, ayat 20 dulu. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga upah mereka upandang hina. Ya. Upandang hina kenapa? Karena mereka tidak bertahan dalam kehidupannya dan tidak bertahan. Ya. Ayat 21 lain lagi, ini bagi orang percaya. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya.
Pernah merasakan sakit pinggang? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan? Pernah. Nggak ada yang pernah merasakan sakit hati? Pak Elkana sakit pinggang. Pada perantauan awal saya ada di Batam. Ini saya agak keluar sebentar ya, maaf. Saya bertugas membuat jembatan barelang ya, pada sebuah PT Utama Karya di tengah laut, di Pulau Aka, di Pulau Nipa, saudara. Di sana saya bekerja kurang minumnya, sehingga pinggang ini diserang menjadi sakit. Terus dalam sakitnya ini tidak mampu bergerak apa-apa karena ditusuk-tusuk rasanya. Akhirnya saya minta tolong sama istri saya, "Mah, panggilin Pompong. Saya mau ke Batam, keluar dari pulau ini, mau berobat gitu ya." Terus panggilin perahu. Nyampe di daratan Batam. Sampai di situ ketemu dokter Sarumpeka. Ya, itu diperiksa di USG, saudara. "Wih, Pak, ininya banyak pasirnya di ginjalnya," katanya. "Banyak pasirnya, Pak. Bapak kurang minum sampai akhirnya beku semua nih," katanya. "Iya, Pak, kemarin itu saya ngecor, pakai mesin blandor saya kurang minum sehingga terjadilah seperti ini. Ya Pak, sekarang minum, dikasih obat." Tidak pulang malamnya ke Pulau Akar, kami tidur di hotel sendirian gitu ya. Sama Udin ya Pak. Ya, akhirnya tidur di sana, paginya pulang. 3 hari lagi suruh pipis itu suruh pakai botol aqua, suruh lihat pasiennya turun nggak. Rupanya benar turun, saudara. Nah, kalau sudah malam ngantuk-ngantuk pipis suruh pakai botol aqua lah, macam mana, udah biarin aja, semprotkan saja. Ya, akhirnya ya sudah, tapi kesembuhan terjadi. Itu anehnya di situ kenapa? Saya belum mengenal Kristus, mengandalkan uang hasil kerja dokter belum mengenal Kristus, masih muslimin itu dokter mengandalkan uang, Pompong bayar, dokter bayar, pes kan, benar gile. Kesembuhan bukan karena kesembuhan ilahi, bukan kesembuhan karena banyak uang sehingga belinya dokter. Dan bagaimana dengan kesembuhan ilahi yang terjadi pada saya? Yang namanya tidak bisa menoleh ke kanan dan ke kiri. Segala sesuatu kantongnya kempes, dompetnya tidak ada. Mencoba. Tuhan, katanya Engkau bisa menyembuhkan saya. Kepala saya di hotel Cempaka di Gresik, ada yang memegang kepala saya, sehingga saya menolehnya begini. Tidak begitu. Ya. Hari Minggu cari ke gereja, kita naik becak di Gresik, di kantor NU, dari gereja dijaga polisi. Akhirnya yang tadinya Lutfi menjadi Elkana Harun. Elkana ini nggak main-main, nama baptis saudara. Ya, dibaptis di Surabaya sama Hendrik Haryono, dibaptis di sana dari Tabernakel. Jadilah seperti sekarang ya, Bapak Elkana Harun. Itu bukan Pak Lutfi, Pak Jeffrey, bukan Pak Lutfi, Pak Elkana. Itu seperti itu. Jadilah pengharapan yang sesungguhnya sampai sekarang. Begitu. Ya, bagaimana orang sakit pinggang kalau dulu mengadakan uang, dompet cor keluar ya. Tapi kalau menjadi orang yang mengiringi Tuhan, dia katakan begini di ayat 22. Kepasrahan hidupnya itu ada. Dia katakan begini ayat 22:73 itu, "Aku dulu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu." Karena kepasrahan. Kurang Tuhan tolong.
pasrah. Maka dari itu kemenangannya orang Kristen, orang percaya hidup penuh dengan kepasrahan. Kalau sudah hidup dengan kepasrahan, diiringi dengan hati yang bersih, pergumulan kita lewat semua, ya, lewat semua, seperti itu. Dia katakan begini mengenai orang percaya, ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dituntunnya oleh Tuhan. Oh, tenanglah Pak Elkana, oh tenanglah Elkana, tenanglah. Aku tuntun, aku selimuti, tidurku jaga, itu Tuhan. Ya. Dia katakan begini, karena sebuah ketaatan yang ada pada orang percaya di ayat 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tepuk tangan buat Tuhan. Kemenangannya luar biasa bagi orang percaya, tanpa duit, tanpa apa, tetap luar biasa Tuhan memelihara kita. Marilah kita tetap bangun teguh dalam iman percaya. Kalaupun kita ada kontaminasi dari luar, tetap Tuhan keluarkan, karena Tuhan merasa ini anakku yang telah diselamatkan. Ya, tetap kembali kepada wilayah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya terima kasih kesempatan yang diberikannya. Pagi ini tentunya Pak Gembala sudah mendoakan saya. Yang tadi malam saya minta izin, Pak, saya nggak datang, ini gelapnya begini Pak, aduh saya bilang, tapi hikmat Tuhan ada, Pak, mau makan ya Mak, ya terima kasih, dan sehingga saya boleh telepon bos, dan tadi pagi sudah masuk transfernya 1 juta sumbangan dari Mr. David. Oke, untuk Natal Tuhan memberkati.
apapun yang saudara alami hari-hari ini, Tuhan mau engkau tetap di sisi Tuhan. Engkau tetap di sisi Tuhan. Jangan engkau keluar dari barisan Tuhan. Jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan. Karena badai apapun yang menimpa hidupmu, Tuhan sanggup membebaskan dari persoalanmu. Taufan masalahmu yang begitu besar apapun, Tuhan sanggup membebaskanmu dari persoalanmu itu. Oleh sebab itu Tuhan hanya ingin mengatakan buat kita semua, kita tetap setia kepada hanya Dia, Allah satu-satunya yang dapat dipercaya untuk menjadi saudara hidup kita. Hanya Dia pribadi satu-satunya yang dapat dipercaya untuk bisa mengubah dan menolong persoalan hidup kita. Saudara berdoa lebih sungguh-sungguh. Berdoa lebih sungguh-sungguh. Saya merasakan ada lawatan Tuhan yang sedang siap menjamah hidup saudara. Ada roh Tuhan di ruangan ini yang siap mengurapi hidup saudara. Bukan bagimu. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, beri bagi umat yang membutuhkanmu. Beri bagi umat yang membutuhkanmu. Beri bagi umat yang membutuhkan lawatanmu Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang berdepan, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang berdepan, ku tetap setia. Sungguh-sungguh ayat puji yang terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan tak beri. Takkan mungkin ku balas lagi apa yang ku persembahkan. Seluruh yang ku tetap cinta, yang ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yang ku tetap cinta, yang ku tetap cinta, yang ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yang ku tetap cinta, yang ku tetap cinta, yang ku tetap setia untuk Saya mau berdoa saudara. Kalau pagi hari ini saudara datang dengan membawa penyakit apapun yang saudara derita, pegang dengan tangan kanan dengan iman kepada Yesus. Yesus siap menyembuhkan saudara. Bapa di surga, hamba berdoa buat pagi ini. Jika umat yang datang beribadah di saat ini dan mereka mengalami atau menderita penyakit, jenis penyakit apapun yang mereka derita, hamba berdoa, ulurkan tangan yang penuh kuasa,
Jamah, angkat, sembuhkan penyakit mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan, agar mereka boleh keluar dari tempat ini membawa kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan. Jika ada kekhawatiran kerimbangan oleh karena tekanan ekonomi dan keluarga, hamba berdoa, Tuhan beri kekuatan bagi mereka. Tuhan beri kekuatan bagi mereka dalam nama Yesus. Iman mereka bertumbuh dan melihat janji-Mu, dan mereka tidak khawatir lagi karena Allah menyertai kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat ibu dari ini yang masih mengalami kelemahan fisik atau sakit Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dan kami berdoa dari ruangan ini buat ibu dari ini. Jamah, kuatkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkanmu dari ini. Dan pada minggu berikutnya boleh bersama kami beribadah di tempat ini. Demikian juga Pak Matius yang boleh bersaksi tadi bagaimana dia mengalami sakit penyakit tiba-tiba kemarin. Tuhan dalam nama Yesus, anugerah kesembuhan terus mengalir, terus mengalir. Penyakit apapun dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan dia. Agar hamba-Mu ini boleh berkomitmen untuk tetap setia melayani-Mu dengan sungguh-sungguh sampai Engkau memanggil dia, tetap dia melayani. Karena yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan beri hikmat berlimpah-limpah. Tuhan pakai kekudusan kesucian menjadi prioritas dalam kehidupan, dan biarlah Roh Allah menyala-nyala kehidupannya, memakai hamba-Mu ini dalam nama Yesus, sehingga dimanapun dan di tempat kerja dimanapun dia boleh menjadi saksi dan nama Tuhan dipermuliakan. Apa berdoa hamba Tuhan mari sama Bu Yesus, dan mereka sudah boleh melakukan misi di tempat ini, di kota ini. Tuhan jamah misi mereka, Tuhan jamah visi mereka, Tuhan jamah pergumulan mereka dalam nama Yesus. Tidak ada mustahil bagi Allah jika mereka berharap sungguh-sungguh kepada-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kuatkan, mampukan mereka dalam nama Yesus. Dan Allah akan turut bekerja dalam setiap perjuangan hidup mereka. Terima kasih seluruh umat jemaat yang boleh hadir. Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan urapi dalam nama Yesus. Berkati pimpin pujian WL, sehingga berbang musik Tuhan berkati, Tuhan berkati, supaya kami dapat melayani-Mu dengan sungguh-sungguh tanpa terasa. Kami akan mengakhiri tahun ini dengan penuh pujian, penuh keajaiban, penuh dengan kemurahan Tuhan yang kami lalui bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Silakan dulu Bapak Ibu, saya serahkan pada Ibu. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa bagi hari ini, amin. Setiap kita yang berlindung pada Tuhan, Tuhan akan pelihara luar biasa. Puji Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah. Yang bertugas dipersilakan Bu Kartina dan Ibu Tini. Silakan kita sama-sama naikkan pujian. Dialah segalanya Dia bagiku. Segalanya Dia bagiku.
persilahkan Bapak Gembala untuk memimpin. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Pagi hari ini kita berdoa. Kembali Tuhan kami berdoa, menyerahkan seluruh persembahan kami kepadamu. Setiap tangan-tangan yang memberi, kiranya Tuhan buka tingkat-tingkat kami dan curahkan berkat 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kehidupan kami diberkati, masa depan anak-anak mereka diberkati, profesi, pekerjaan, usaha, perkebunan atau persawahan yang sedang mereka kerjakan, Tuhan buat mereka berhasil, agar kehidupan mereka semakin hari semakin diberkati Tuhan. Dan persembahan ini hamba menyerahkan untuk mendukung menopang pekerjaan Tuhan buat gereja Gebina Tuhan yang ada di kota ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita naikkan pujian, aku memuji kebesaran. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan telah menuntun, menyertai, bahkan memberkati ibadah dari awal hingga pada saat ini. Hamba percaya Engkau telah mengurapinya dengan luar biasa. Jemaat yang hadir telah Tuhan jamah dan Tuhan berkati Tuhan. Bahkan Tuhan telah memahkotai mereka dengan kemuliaan. Pintu-pintu berkat terbuka bagi seluruh umat yang hadir pada hari ini. Dan Engkau telah memahkotai berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah bagi kehidupan mereka. Akhirnya saudara-saudara yang terkasih, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, cinta dan kasih-Nya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus namanya, serta persekutuan Roh Allah yang kudus tinggal dan diam dalam seluruh kehidupan kita, masa depan, pekerjaan, usaha-usaha, bahkan seluruh jemaat gereja Gebina Tuhan yang ada di kota ini, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Kita tetap bangkit berdiri, Pak Haji ke depan untuk berdoa permohonan kita. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini bukalah tingkat-tingkat kami bukakan berkat gereja Gebina ini. Gereja ini tanah ini disucikan, dikudukan dalam